benar-benar terjadi perang. Oke, perang global ini ya, perang terbuka. Oke. Isu pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angka, Bang. Oke, iya benar-benar. Salah namanya Perdana Menteri Israel, saya segera kau gencatan senjata gitu dengan Hamas. Iya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak diikuti dengan indeks Gini. Habis ini sudah. Oke. Terus tadi sudah habis. Oke. Kita sampai 130 US dollar. US dollar per barrel. Itu ditambah pemerintah. Iya. 1 US dollar naik berarti harus nambah subsidi 1 triliun. Iya. Oke. Apalagi Benyamin Netanyahu sudah sebagai one tap. Iya. Ini ada aspek apa saja kemudian yang berpengaruh ketika perang global ini. Pelan gitu Betul. loh. Akhirnya kan terdapat pada Amerika sendiri itu pada Israel gitu. Iya. Kalau kita membelah diri, kalau kita melihat teori ekonomi itu kan ada dua sebenarnya kan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya kan? Kalau enggak pihak kekuasaan dinaikkan minyaknya. Iya. Karena dampaknya di seluruh negara itu semua sudah pada protes gitu loh. Oke, enggak masalah, silakan. Perbatasan sangat. Saya Dr. Haji Herul Masuk Kesehatan Wali. Dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BPS. Yang kami hormati, data yang disampaikan 2000 ini masyarakat Kabupaten Malinau kepada kami berdua. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Politrik episode kedua, sebuah program dari Borneo TV, politik tanpa intrik, yang tentu akan membahas terkait semua hal kebijakan ekonomi, kebijakan pemerintahan, masyarakat, persoalan ekologi akan tertuang dalam episode Politrik. Pada episode kali ini spesial, episode ketiga, kita menghadirkan dua narasumber yang paling berkompeten seperti di Kalimantan Utara, cukup berkompeten pada bidangnya di Kalimantan Utara terhadap persoalan ekonomi yang sedang terjadi di Kalimantan Utara. Hadir bersama kita di podcast Politrik kali ini ada Dr. Saiful Anwar, SEMSI, Ketua ISEI Cabang Kaltara ya. Selamat pagi. Sehat kabar? Alhamdulillah ya, Pak Saiful ini selalu semangat ini, beliau Ketua ISEI, juga akademisi, banyak hal lah beliau ini, pakar ekonomi juga Kalimantan Utara. Kemarin kita sudah podcast, kita juga sudah mengundang beliau, salah satu tokoh juga dalam memikirkan persoalan koperasi di Kalimantan Utara ini. Terima kasih Pak Saiful sudah mau berkenan hadir bersama kita di podcast hari ini. Juga pemirsa Borneo TV, hadir bersama kita Dr. Iskandar Ahmadin MM, Kepala BPS Kabupaten Nunukan. Kita ngimpor-ngimpor jauh-jauh dari Nunukan ini. Pagi ya, sehat ya, alhamdulillah. Ini orang Medan yang harus mikir Kaltara ini. Oke. Kita nanti akan diskusi sedikit terkait apa sebenarnya dampak dan nasib ekonomi Kaltara di tengah perang global. Karena suka tidak suka sepertinya kalau kita bicara soal ekonomi, ini kan punya keterkaitan antara satu negara dengan negara yang lain. Kalau kemudian ada sebuah kejadian yang memaksakan misalnya akibat aktivitas ekonomi itu sendiri pasti akan berpengaruh. Kita ke Pak Saiful dulu, orang asli Kaltara nih. Bagaimana Pak Saiful melihat posisi strategis perekonomian di Kaltara ini? Apakah sedang berkembang, apakah sedang tumbuh atau bagaimana? Silakan Pak Saiful. Ya, terima kasih moderator. Oke. Ya, pada pagi hari ya. Iya. Kegiatan apa? Podcast Politrik. Podcast Politrik Ya, untuk Borneo TV. Iya, benar. Terima kasih yang kedua kalinya ya, saya undang untuk membahas tentang geopolitik ya, geopolitik tentang ekonomi dan dampaknya terhadap provinsi Kalimantan Utara. Oke. Ya, secara langsung itu akan berpengaruh secara nasional. Oke. Ya, secara nasional dulu ya. Itu akan berpengaruh ya tentang isu yang sekarang lagi berkembang di Timur Tengah ya, saat ini. Tetapi untuk di daerah itu dampaknya juga
secara langsung, tetapi lambat. Oke. Ya, gerakannya lambat. Karena memang isunya itu tentang ekonomi, kebutuhan minyak dan gas. Oke. Nah, karena negara yang lagi berkecamuk ini, yang perang, yang politiknya tidak baik, tidak sehat, itu memang eksportasinya minyak dan gas. Oke. Nah, itu karena memang dua sektor tersebut itu sangat mengganggu ekonomi secara global. Oke. Kalau itu memang benar-benar terjadi. Terjadi, oke. Ya, tapi Indonesia juga ikut dampaknya gitu. Oke. Ya, terutama ya di gerakan dari di industri gitu loh. Karena banyak industri kita tuh kan menggunakan bahan bakar itu. Gitu. Iya. Ya, minyak dan termasuk juga kebutuhan produksi dan seterusnya. Oke. Nah, jadi memang mau tidak mau Indonesia harus mengeluarkan semacam kebijakan ekonomi ya. Oke. Jangka menengah ya? Ya, untuk mengatasi dan jangka pendek. Jangka pendek, Ya. mengatasi dan mengantisipasi. Ya, mengatasi hal tersebut. Oke. Karena memang dapat sangat luar biasa. Oke. Apalagi kalau jika memang benar-benar terjadi perang. Oke. Terbuka, Perang global ini ya, perang terbuka. Kalau Oke. itu terjadi perang terbuka ya habis ini sudah. Oke. Ceritanya sudah habis. Oke. Pak Bang Iskandar, Siap. Kepala BPS Nunukan juga banyak aktif di komunitas IC juga mungkin. Bagaimana Anda melihat pertama kali datang ke Kaltara terhadap geliat perekonomian di Kalimantan Utara itu sendiri? Apakah sedang menunjukkan tren positif sebenarnya nilai inflasi kita, kemudian belanja konsumtif masyarakat? Sebelum nanti kita bicara ekonomi global lah, kita bicara ekonomi lokal dulu sebenarnya. Ya, jadi gini, kalau kita lihat data BPS menunjukkan nih para pemirsa, Bapak Ibu semua. Jadi ini target pertumbuhan ekonomi Pak Prabowo ini kan ambisius. 8% ya. Dan sepertinya tidak mungkin. Ya, bukan tidak mungkin, bisa diupayakan. Oke, diupayakan ya. Nah, sekarang ini kan kita di Kaltara sendiri khususnya ini pertumbuhan ekonomi melambat, Bang. Oke. Ya, sekarang di bawah nasional di 4,5%. Oke, justru melambat. Justru melambat di triwulan pertama ini, Oke. ya kan? Jadi ini juga menunjukkan memang kita harus banyak lebih effortnya untuk meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Oke. Nah, kita lihat juga kan ada juga isu efisiensi nih, Bapak Ibu ya. Ini salah satu juga kita perlu ketahui pemirsa bahwasanya salah satu komponen pertumbuhan ekonomi yaitu adalah government expenditure, pengeluaran pemerintah. Harus expand pemerintah. Karena di sisi lain harus ada efisiensi. Nah, betul. ini juga salah satu mungkin faktor memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tapi ada sinyal yang juga menarik menurut saya. Seharusnya ini ekonomi kita di Kaltara ke nasional harusnya lebih bisa achieve full karena itu ada ini Bang, Lebaran, orang kan konsum. Tapi sudah habis, sudah habis. Maksud saya data triwulan 1 saja menunjukkan ada Lebaran, ada kegiatan yang besar. Apalagi ini sudah ekonomi kita masih tumbuhnya hanya sekitar 4,5%. Apalagi ini sudah habis. Apalagi sudah habis. Kita hanya mungkin menunggu anak sekolah ya. Betul. Apalagi di awal-awal ada diskon listrik itu. Betul. Itu juga salah satu untuk mengendalikan inflasi. Jadi dari data BPS ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kaltara memang tumbuh tapi dia melambat. Tetap dia tumbuh tapi dia melambat. Saya kira seperti itu. Bang Saiful, kalau kita membelah diri, kalau kita melihat teori ekonomi itu kan ada dua sebenarnya kan, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya kan kadang fiskal dan moneter ini kan berjalannya tidak beriringan. Tadi Abang bilang bahwa ada efisiensi yang memaksakan untuk governance itu juga kurang belanjanya. Begitu. Itu bagaimana Bang Saiful melihat terhadap pertumbuhan ekonomi dulu, Bang Saiful, sederhananya. Apakah bisa kita mencapai 8% itu? Ya, itu kan maunya presiden ya. Tetapi actionnya kan di lapangan, terutama di sektor ekonomi tadi gitu loh. Apalagi ada beberapa daerah yang memang punya potensi ekonominya baik gitu ya, sesuai dengan targetnya Pak Presiden gitu ya. Benar. Tapi ada daerah lain yang nggak punya target gitu ya, yang melambat ekonominya. Gitu ya. Kalau Kaltara juga termasuk yang baik ya, karena memang banyak beberapa investasi yang masuk di Kaltara ini gitu ya, di mana membuat pertumbuhan ekonominya Kaltara juga sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional gitu. Tetapi kalau target pemerintah minta 8%, saya kira agak agak berat lah ya. Karena
sorry saya potong, karena Jokowi saja di 10 tahun tak sampai 8% ya, 5% aja ya, dengan target 7% ya. Itu bagaimana melihat Bang? Apakah kita positif sebenarnya, dan apa sebenarnya dampaknya kalau misalnya target ekonomi kita tidak mencapai 8% itu sebenarnya? Saya kira isu pertumbuhan ekonomi itu bukan hanya angka, Bang. Oke, iya benar-benar. Masalah namanya inklusinya. Iya. Jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga tidak diikuti dengan indeks Gini rasio yang juga semakin mengecil, itu juga membahayakan. Iya, betul. Artinya ada ketimpangan si kaya dan miskin yang makin tinggi, makin jauh gitu. Betul. Jadi kalau kita bicara nama ekonomi itu kan sebenarnya nilai tambah yang dihasilkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh borderline tertentu, wilayah tertentu, tanpa memperhitungkan itu warga negara Indonesia atau asing. Itu namanya ekonomi. Kita sebut namanya GDP, Gross Domestic Product, atau Indonesia sebut PDB. PDB, produk domestik bruto. Betul, produk domestik bruto. Iya. Tapi saya yakin dengan ada langkah-langkah pemerintah ya, kalau di nasional kita lihat ada dana taran. Ini saya rasa mampu untuk mendrive pertumbuhan ekonomi kita juga. Karena dia menjadi salah satu motor ya. Saya lihat juga banyak progres kalau di Kaltara ini ada namanya proyek KIHI ya, KIHI ya kan, sampai bayangkan 2.000 triliun di situ kan di investasi dana. Betul. Dan seterusnya saya kira juga mampu, tapi ya mungkin perlahan kan, karena ini mungkin di awal. Ada juga MBG kalau kita tahu namanya sekolah rakyat, mungkin yang memang nggak cepat, mungkin perlu waktu ya. Saya kira kita harus jadi bangsa optimis lah untuk bisa menggapai itu. Gitu. Sekalipun memang secara realita yang terjadi di lapangan kita juga cukup dipaksa untuk pesimis juga dengan pendapatan. Sorry to say, mungkin Abang sebagai pejabat pemerintah sah-sah aja. Kita sebagai orang yang memperhatikan, karena suka tidak suka. Sepertinya masyarakat nilai keinginan untuk berbelanja dikurangi, Bang. Sepertinya, tapi lepas daripada itu kita bicara ekonomi Kaltara secara meluas. Tadi Abang bilang ada peningkatan tapi lambat. Apakah ini akan berbahaya sebenarnya kalau dalam struktur ekonomi itu sendiri? Kalau Abang lihat sebagai kepala BPS lah tentunya. Saya kira angka naik turun itu hal yang biasa kan. Dalam ekonomi tapi bagaimana dalam menyikapinya ke depan. Iya, betul. Saya kira ini memang mungkin di awal-awal karena ada kayak efisiensi dan seterusnya. Iya, betul. Ini mungkin perlu kegiatan-kegiatan lain lah, stimulus yang lain lah untuk bisa meningkatkan itu. Tambah lagi memang Bang, ada ketidakpastian global. Betul. Dengan awal tadi itu. Betul. Bapak Ibu bayangkan itu, kalau Iran sama Israel itu berantem, perang, dan sekutunya itu Israel sekutunya Amerika, Iran sekutunya Tiongkok, dan juga Rusia. Bayangin tuh, ekspor Kaltara kita 40%-nya itu adalah ke Tiongkok. Bayangin kalau sempat dia perang, tutup di sana, kita nggak bisa ekspor. Ini yang berbahaya sebenarnya. Ini berbahaya. Makanya jangan sampai ini mereka perang sesuai konteksnya tadi kan, namanya perang global. Kalau mereka tutup, kita nggak bisa ekspor. Impor kita pun Pak, kita tahu data BPS menunjukkan 70% dari Tiongkok. Makanya kita sudah harus berhati-hati, jangan sampai itu namanya Iran sekutu sama RRC, karena isunya kan seperti itu tuh. Ini juga akan jadi menarik. Ini kan terkait dua kubu besar di dunia ini ya. Bahkan Pak Prabowo bilang ini kan jadi perang dunia ketiga kan, ketika mereka akan juga berkonflik. Tapi alhamdulillah CNBC hari ini atau 2 hari yang lalu juga ini sudah ada gencatan senjata ya. Saya lihat di televisi. Dan semoga tidak terjadi. Dan mudah-mudahan ini tidak berkelanjutan sehingga akan nanti mengakibatkan dampak ekonomi yang jadi lesu. Sebagai contoh nih Bang, kalau namanya sekarang itu namanya ada lifting minyak US dollar per barel minyak dunia. Sekarang perlu kita ketahui sekarang nilainya 75 sampai 80 US dollar. Padahal asumsi makro kita bilang 82 US dollar per barel. Abang bayangin, kita pernah dulu tahun 2021 ada pecah perang Ukraina, minyak kita sampai 130 US dollar. Berapa subsidi harus ditambah pemerintah? 1 US dollar naik berarti harus nambah subsidi 1 triliun. Berarti kalau kita nambah sekitar 10 triliun. 10 triliun. Bayangin kalau naik 30 dolar berarti sampai hampir 300 triliun dan seterusnya. Nah ini juga perlu kita. Ini nilai subsidi yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat nggak mau tahu. Kalau nggak terpaksa dinaikkan minyaknya. Iya betul. Akhirnya apa? Harga minyak naik. Harga minyak naik. Ya betul. Daya beli juga merendah kan? Daya beli merendah, tingkat pendapatan masyarakat merendah, menurun, inflasi tinggi, permintaan menurun. Dan lain sebagainya. Pak Saiful, bagaimana sebagai ekonom senior ini melihat ini? Apakah memang kalau analisa Bapak, kalaulah ini kita bicara kalaulah benar perang global akan terjadi,
sektor ekonomi mana yang pertama kali akan benar-benar hancur untuk Kalimantan Utara? Ya tadi kan di awal saya sudah sebutkan tadi ya, sektor pertambangan ya. Nah, itu yang akan terdampak gitu ya, minyak dan gas itu gitu loh. Karena memang negara yang lagi berpeta itu penghasil minyak dan gas itu gitu loh. Nah kalau itu terjadi, apalagi penutupan selat mereka ya, selat Hormuz itu ya, mau ditutup, ya kan, area laut mereka kuasai, ya kan. Nah, hampir tadi berapa persen tadi itu semuanya diekspor ke beberapa negara tadi ya, ke China, ya kan, ke Amerika, ya kan. Nah, kan otomatis akhirnya akan terdampak gitu loh di sektor tersebut. Apalagi di Indonesia, kebutuhannya untuk minyak dan gas itu kan sangat besar gitu loh, ya kan. Dan industri kita juga tergantung itu gitu loh, yang menggunakan bahan bakar itu. Ya, gitu ini menjadi salah satu masih menjadi industri andalan. Jangan sampai lah ya kalau itu terjadi tadi ya, maka ekonomi ini akan kolap lah ya. Iya, tapi kan suka tidak suka kan ini efek global yang pemerintah juga harus siap dengan hal tersebut. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, para pemikir ekonomi juga harus berkontribusi. Kalaupun itu terjadi, Pak Saiful, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi sebenarnya? Ya, pemerintah provinsi ya harus punya apa ya, semacam cadangan ya. Atau semacam kebijakan mengatasi itu gitu loh, untuk mengatasi supaya ekonomi daerah gitu ya, tetap juga jalan gitu loh, biar istilahnya terjadi penurunan daya beli ya kan, tetapi ekonomi tetap jalan gitu loh, ya kan. Secara nasional juga sama gitu loh, melalui presiden, melalui beberapa kabinet menterinya itu juga berpikir supaya ada kebijakan tentang hal tersebut gitu loh. Ya kalau memang ini benar-benar terjadi gitu ya, ya kan. Tetapi ya saya lihat ini prosesnya atau progresnya semakin baik ya, apalagi Presiden Amerika sudah menginstruksikan ya kan kepada Perdana Menteri Israel supaya segera tahu gencatan senjata gitu dengan Hamas, ya kan? Karena kalau terus berlanjut sepertinya. Karena dampaknya di seluruh negara itu semua sudah pada protes gitu loh. Iya, betul. Iya kan, turun ke jalan gitu loh. Akhirnya kan terdampak pada Amerika sendiri dan pada Israel gitu. Iya. Apalagi Benyamin Netanyahu sudah sebagai wanted. Iya. Kalau Bang Iskandar, Bang Kandar, siap. Apakah konflik global ini per hari ini sudah mulai dirasakan Bang dampaknya? Kalau secara data ya, Abang kan pasti bicaranya soal data. Apakah secara data sudah bisa dirasakan dampaknya terhadap perekonomian Kaltara? Kalaupun iya, dampaknya ada, aspek apa saja kemudian yang berpengaruh ketika perang global ini? Saya lihat contekan dulu. Oke, nggak masalah, silakan. Ya, jadi saya statistisi sekaligus ekonom. Ya. Jadi mengamati juga, karena saya seorang akademisi juga. Jadi sebenarnya kalau kita lihat data yang kita hasilkan BPS ya, kalau kita lihat ini ekspor kita kan besarnya ke Tiongkok nih, Pak. Ya kan? Nah kan ke Tiongkok. Yang kedua kalau kita baca lihat di sini 21%-nya ke Filipina. Ya, jadi aneh juga sih sebetulnya. Ada juga pangsa-pangsa besar Malaysia, tapi kita nggak ekspor ke sana. Kenapa gitu? Justru ke Filipina. Kenapa ke Tiongkok gitu kan? Iya. Apa masalahnya? Kenapa harus ke Tiongkok? Karena di sana tuh salah satu ekspor terbesar kita yaitu pertambangan tadi. Kalau kita baca data BPS di sini ada sektor H22. Yaitu sini bahan bakar mineral. Itu sebesar 64%. Batu bara ya? Betul. Jadi dari total ekspor kita itu 64% itu adalah yang tadi. Nah, kenapa harus ke Tiongkok? Kan gitu pertanyaannya. Karena di sana ada perusahaan namanya Sinopec. Kebutuhan minyak kita per barel per hari se-Indonesia 1,6 juta aja, Bang. Bayangin dia bisa produce 5,8 juta. Maka per hari? Di Tiongkok. Makanya kita ke sana. Nah, kaitannya apa dengan tajangan perang mereka berdua ini? Kalau Cina nggak ikut-ikutan, saya kira ekspor kita juga nggak ada ke Iran. Fair aja ya. Ekspor kita juga nggak ada ke Israel. Ini dari sisi ekspor ya. Sisi ekspor ya. Jadi ya karena pertumbuhan ekonomi kita di drive 28%, itu di drive oleh sektor pertambangan. Betul. Yang kedua baru pertanian. Nah, jadi memang padat modal bukan padat karya. Jadi saya kira sih nggak ada masalah dari sisi ekspor. Dari sisi impor kita lihat juga. Dari sisi impor juga kita mengimpor paling banyak dari Tiongkok juga. Ekspor paling banyak ke Tiongkok, impor juga paling banyak dari Tiongkok. Nah, kalau Tiongkok tidak terlibat sebenarnya tidak ada masalah. Saya rasa dari sisi ekspor impor. Tapi dari sisi kalau kenaikan ini mereka konflik, harganya naik,
ya otomatis ada yang diuntungkan dirugikan. Betul. Iya kan? Betul. Yang diuntungkan siapa? Ya petani-petani yang punya kebun sawit Usi aja. Dia akan naik terus harganya, CPO-nya. Benar nggak? Sebagian kecil akan menguntung secara mikroekonomi. Tapi secara makroekonomi, ingat kita punya asumsi ekonomi makro. 82 US dollar per barel. Iya kan? Nah, sementara sekarang sudah sampai posisi 75. Kalau lebih dari 82 berarti pemerintah harus lakukan subsidi tambahan. Pertanyaannya adalah big question-nya dari mana uangnya? Nah, itu dia. Kalau nggak punya uang, berarti apa yang harus kita lakukan? Price-nya dinaikkan dong. Ya, harga dinaikkan. Naik harga, berarti inflasi juga tinggi. Otomatis daya beli merendah. Akhirnya apa? Karena kita tahu juga Bang, pertumbuhan ekonomi kita ini di Indonesia didrive oleh apa? Consumption, betul. Konsumsi kita. Betul. Hampir 56% didrive oleh consumption. Betul. Kaltara sekalipun tingkat konsumtif masyarakat lebih tinggi daripada orang untuk investasi dan lain sebagainya. Betul. Makanya kalau daya beli merendah, otomatis consumption juga merendah. Otomatis sama pertumbuhan ekonomi juga makin melambat. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi saya kira tetap kalau segi ekspor impor saya kira nggak ada masalah, tapi segi kalau ekonomi global dan ekonomi nasional akan berdampak juga ke ekonomi Kaltara. Pasti akan berdampak ke Kaltara. Pasti akan berdampak. Tapi kalaulah kemudian seberapa berpengaruh sebenarnya perang global ini terhadap investasi, karena salah satu modal untuk pertumbuhan perekonomian kita di Kalimantan Utara adalah investasi. Investasi yang dari domestik maupun dari PMA. Ini bagaimana Pak Saiful dulu? Bagaimana Pak Saiful melihat itu? Bagaimana perang ini kemudian akan mempengaruhi investasi kita, baik PMA tadi maupun sektor domestik itu? Ya, itu kan akan berpengaruh kalau memang benar itu terjadi, ya kan? Gejolak yang tadi itu, ya kan, gejolak yang ada di Timur Tengah, maka investasi juga ikut melambat gitu, ya kan? Ya, akhirnya negara yang banyak investasinya, misalkan di provinsi kita kan negara Cina gitu loh. Ya, akhirnya kan mereka akan menunggu gitu loh, ya kan, menunggu situasi yang global ini yang aman itu tadi ya, mengamankan diri gitu loh. Bahkan dalam keadaan aman saja para investor ini juga mikir juga untuk tanam global, karena banyak juga literatur yang menjelaskan bahwa ternyata persoalan kenapa kemudian investor tidak ingin berinvestasi di kita ya tumpang tindih kebijakan, kemudian pembebasan lahan yang ribet dan lain sebagainya. Memang banyak hal ya, banyak faktor gitu ya. Investasi yang masuk di Kaltara gitu kan, karena tadi tuh misalkan gejolak sosial, ya kan, kadang-kadang masyarakat nguntut gitu loh, ya kan, nguntut sosial gitu kan, pemenuhan mereka gitu, banyak hal. Tetapi kita bicara tadi itu tentang gejolak yang ada di Timur Tengah gitu ya, tentang investasi itu kan. Tadi di Jawa saya sebutkan investasi yang masuk di Indonesia dan di Kaltara kan kebanyakan dari Tiongkok gitu. Nah, itu kalau itu yang benar terjadi akan berdampak gitu loh. Akhirnya ya banyak juga akhirnya mereka lari gitu ya, atau menahan diri dulu, ya kan, tidak menanam investasi gitu loh di Kaltara. Tetapi investasi yang sudah ada sekarang ini, ya kan, misalkan yang di KIH itu, ya kan, atau di pabrik kertas yang ada di Tarakan ini ya, mau tidak mau ya harus tetap operasional gitu ya, tetap jalan. Tetapi kan tergantung apakah ada demand di sana. Nah, ada permintaan apa enggak, ya kan? Nanti rata-rata tadi di awal disebut Pak Iskandar bahwa itu ada permintaan kita ekspor ke Tiongkok yang paling besar, karena kebetulan mereka juga yang menanamkannya gitu ya. Nah, larinya ke Tiongkok. Yang soalnya itu tadi gitu loh. Ya, tapi ya mudah-mudahan ya, memang tanda kutip menurut saya, investasi itu kan apakah menguntungkan buat bangsa kita sendiri, ya kan? Nah, terutama dari itu misalkan penyerapan tenaga kerja misalkan gitu, ya kan? Kan di mana-mana kan terjadi tuh, tidak ada kearifan lokal di sana misalkan gitu, ya kan? Itu penting itu. Nah, terus ada enggak PAD atau tax buat daerah gitu loh, ya kan? Nah, pajaknya di sana dan seterusnya. Itu harus dipikirkan. Kalau bicara lingkungan lagi, lebih dampak lagi luas. Ini banyak. Karena saya pikir tingkat kesejahteraan suatu daerah itu diukur dari pertumbuhan perekonomiannya. Kalau pertumbuhan perekonomian sudah meningkat, saya pikir masyarakat sudah sejahtera. Daya beli, tingkat konsumsi tadi saya sepakat.
Dan saya pikir kita semua sepakat bahwa masyarakat Kaltara tuh konsumtif. Ya. Konsumtif banget, bahkan mungkin pendapatan kita banyak dari konsumtifnya kita. Tapi Bang Iskandar sendiri bagaimana melihat tadi itu? Apakah kemudian akibat daripada kita nggak usah bicara perang deh, kita bicara gejolak yang lagi ribut-ribut sekarang ini aja, apakah itu akan mempengaruhi investasi juga sebenarnya? Ya gini sih Bang, namanya orang investasi pasti pengen ROI dong. Iya, ya, betul. Gue mau invest di sini karena gue bisa dapat return, kan gitu kan. Nah untuk dapat return ini kan sebenarnya banyak yang perlu dia suggest. Salah satunya kepastian. Iya, betul. Baik kepastian hukum, kepastian ekonomi dan seterusnya. Dan dia juga baca-baca data dong. Iya. Kan. Nah tergantung investasi mana nih, ya kan. Kalau investasi di tempat di sektor-sektor energi, menurut saya di Kaltara ini ya kita tergantung banget tuh sama orang luar kan, karena kita ekspor kita sebesarnya energi, jadi kita tergantung orang gitu, ya kan. Tapi kalau kita investasi mungkin di pertanian, ya investasi kan banyak nih Bang, bisa di mana-mana saja kan. Tapi kalau di salah satu di sektor pertanian, saya kira masih padat karya, ya bukan padat modal, dan masih berdasar data BPS masih 14% dari pertumbuhan ekonomi kita didrive oleh namanya sektor pertanian. Saya kira itu juga masih menarik. Ada sektor konstruksi, sektor perdagangan, ya sekitar 12%. Ya jadi itulah menurut saya. Tapi yang menariknya juga lagi lihat dari data PTSP, Dinas PTSP, bahwasanya memang realisasi investasi kita nih di triwulan pertama agak sedikit melambat. Ya awalnya 6,1 triliun, ini di bawahnya. Ya di bawah tahun 2024. Ini juga menjadi sinyal juga sih sebetulnya. Ya kenapa sih orang nggak mau makin banyak investasi? Makanya tadi itu saya bilang banyak juga memang harus diperbaiki kan, kepastian hukum, kepastian ekonomi. Itu yang menjadi penyebab sebenarnya. Kemudahan akses, aksesibilitas jalan, dan seterusnya. Keamanan sebagai dan seterusnya banyak hal. Banyak hal yang menyebabkan investasi. Tapi saya kira sih masih dengan gejolak global saya kira nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya berdampak. Kecuali memang pada suatu waktu pecah perangnya, mungkin akan berdampak. Betul, akan berdampak. Tapi kita ingat lagi, kita memang di-drive oleh namanya pertumbuhan di sektor pertambangan. Jadi sebenarnya pertambangan ini kan pertumbuhan ekonomi gini, Bang. Pertumbuhan ekonomi ini tinggi, tapi kalau nggak inklusif itu betul. Ya, nggak inklusif. Kita tinggi, tapi Gini rasio kita lebar. Artinya kaya yang nyumbang pertumbuhan ekonomi orang kaya aja. Orang miskin ya miskin aja gitu kan. Yang kelas menengah malah turun kelas. Iya, betul. Bisa nggak sih, ini kue yang di tengah turun, tapi yang di atas naiknya jauh. Seolah-olah pertumbuhan ekonomi kita tinggi. Padahal kelas menengah kita turun. Rasio kita kan? timpang. Yang kaya makin kaya. Jadi memang tetap tumbuh. Makanya saya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan inklusi tadi, bukan eksklusi. Gini rasionya itu, indeksnya itu harus memang makin mengecil. Jadi pertumbuhan ekonomi makin besar, Gini rasio makin besar, saya kira juga akan jadi masalah baru, ketimpangan semakin tinggi. Gitu. Betul. Karena yang mendrag itu orang-orang kaya aja. Gitu. Betul. Ya sektor pertambangan tadi gitu. Tadi pagi juga saya sudah sempat diskusi sama salah satu akademisi dari Fakultas Ekonomi. Kita diskusi terkait ambisi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi 8% itu tadi. Sudah diskusi dan lahirlah kesimpulan ternyata kita Kaltara harus merubah sumber pendapatan pertumbuhan perekonomiannya dari yang misalnya mineral, tambang dan lain sebagainya, kita harus ke pertanian padat karya yang pada umumnya pertanian pada umumnya lah sektor ekonomi rumput laut dan lain sebagainya, itu perikanan. Tapi kan kalaulah kita ngedrak nih Bang dari mineral ke ini Pak Saiful, apakah memang itu suatu hal yang mungkin untuk kita merubah sumber pendapatan ekonomi kita di Kaltara? Jadi kita sudah tidak bergantung dengan batu bara, karena batu bara let's say 5, 10 tahun, 20 tahun sudah tidak bisa digunakan karena dia sumber daya yang tidak bisa diperbarui sepertinya. Itu gimana Pak Saiful? Bisa enggak? Ya, secara ekonomi bisa ya, cuma tergantung apakah di Kaltara ada lahan untuk sektor pertanian tersebut. Kan pertanian banyak hal itu tadi. Ya kan. Perikanan misalnya. Ya kan, sektor pertanian kan ada perikanan, ada perkebunan, ada pertanian, ada perikanan. Betul. Nah, persoalannya saya ngomong tadi, yang punya lahan sangat luas itu, yang punya daratan itu kan hanya Kabupaten Bulungan dan Malinau. Iya, betul. Iya kan? Betul. Misalkan Nunukan, ya kan, Tarakan, itu kan punya dia daratan itu kepulauan sangat luas gitu ya.
Nah, 2 daerah ini gitu loh, ya kan, yang punya termasuk KDT juga terbatas. Ya kan, daratannya. Karena daratan dia itu atau lahan itu kan banyak dikuasai oleh beberapa perusahaan nasional, kan, misalkan Adindo dan seterusnya. Bisa aja kalau ada kebijakan tadi perubahan masalah kepemilikan lahan tersebut. Nah, untuk beralihnya kita dari pertambangan energi ke pertanian. Iya, ekonomi pertanian sebenarnya. Karena sepertinya bau-bau ekonomi pertanian ini sedang meningkat nih. Ya, apalagi kan didukung sama swasembada pangan, kemudian kementeriannya yang aktif, buka lahan. Itu gimana Bang? Bisa nggak kira-kira Bang Iskandar melihat itu? Tapi harus ditopang dengan pembangunan infrastrukturnya gitu, kan, industrinya dan seterusnya. Itu gimana Bang? Bisa nggak kira-kira? Karena let's say tadi saya sampaikan di awal, ekonomi kalau berpatokan terhadap sumber mineral batu bara dan lain sebagainya, itu tidak bisa diperbarui. Habis ya habis. Ini gimana Bang? Tadi Abang sudah sampaikan di awal tadi bahwa kita paling banyak itu ya batu bara tadi, ekspor dan lain sebagainya. Bisa enggak? Ya, namanya mengubah struktur itu kan nggak mudah ya. Ya betul. Tapi berangan-angan dulu. Kita lihat dulu nih datanya ya. Data menunjukkan tuh kalau di nasional tuh yang paling besar share pertumbuhan ekonomi di industri pengolahan atau manufacturing. Oke. Ya, bukan pertambangan energi. Oke. Kita drag ya ke lebih bawah ke Kaltara. Yang mendrive itu kan 4. 28% itu di pertambangan, ya 14% di pertanian, 12% di perdagangan, 12% di konstruksi. Ya, itu untuk khusus di Kaltara. Jadi mendrive itu 4 pertumbuhan ekonomi. Berarti masih ada 14% tadi itu ya? Masih ada 14% di pertanian. Tapi kita lihat juga data 5 tahun terakhir, bahwasanya share pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian menurun. Ya, betul. Dulu 17%. Sekarang ini sudah sampai 14%. Berarti ada menumbuh tapi nggak setumbuh yang dulu. Berarti ada shifting dong. Siapa yang makan ini? Kan gitu betul. Ya turun berarti ada yang naik dong. Betul. Ya itu tadi perdagangan sama konstruksi. Ya pertanyaan di questionnya kalau kita lihat di Kaltara ini, ya kalau saya lihat ya memang masih akan 5 tahun ke depan juga akan masih di-drive namanya sektor pertambangan. Ya benar. Kayak saya bilang tadi namanya pertumbuhan ekonomi kan nilai tambah barang dan jasa dihasilkan. Ya dia nambah satu perusahaan, tapi nilai tambah yang dihasilkan berapa bos? Ya betul. Dengan yang ada di sektor pertanian. Saya kira sektor pertanian juga menjadi unggul, ya karena ada ketahanan pangan di situ, ya kan. Tapi kita juga nggak boleh lupa, kayak di Tarakan ini sektor yang paling mendrive adalah sektor perdagangan. Nah makanya ketika adanya isu-isu, Tarakan ini selalu achieve kan pertumbuhan ekonomi 5,sekian %. Betul. Beda sama kami sekarang yang Q1 dinunukan cuma 3%. 3% di sini 5, kenapa ya? Itu karena dia sektor yang mendrive perdagangan tadi. Jadi saya kira perdagangan dan konstruksi juga menjadi hal yang cukup menjanjikan seperti itu. Dan modal juga untuk kita di Kaltara. Tapi memang kan kayak Abang bilang tadi, ya ini namanya pertambangan yang sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Sehingga memang kita harus menciptakan alternatif baru. Alternatif. Ya kita juga nggak akan tergantung. Karena 5-10 tahun lagi, let's say ya, habis dia. Pasti habis. Sumbernya siapa gitu. Habis dan tanpa meninggalkan apapun sebenarnya. Kalau industri batu bara itu. Memang harus kita pikirkan dari sekarang, sebenarnya kebijakan APBN, APBD ini memang harus mengarah ke sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bagus. Salah satu KIHI tadi itu ya. Itu saya kira itu juga akan mendrive pertumbuhan ekonomi kita yang sangat luar biasa ketika itu sudah 40-50% ya. KIHI ini udah konstruksi kan udah jalan ya. Udah sekitar 50%. Saya kira itu juga jadi modal baru lah buat Oke. Tapi dengan meningkatnya harga komoditas global itu, apakah ini Kaltara mendapatkan keuntungan sebagai penghasil bahan baku yang sebenarnya kaya dengan sumber daya alam itu, atau justru sebaliknya? Kenaikan harga komoditas global itu berpengaruh juga terhadap perekonomian Kaltara, Pak Saiful? Ya, semakin besar, ya kan, hasil SDA kita itu, ya kan, kepada pusat, maka kita juga akan menerima hasil perimbangan gitu, ya, perimbangan pendapatan gitu yang bersumber dari sumber daya alam gitu loh, ya kan. Nah, tinggal tergantung daerah gitu loh, untuk mengelola dana tersebut, ya kan. Ya, apakah menambah sektor ekonominya atau hanya membangun beberapa infrastruktur gitu yang untuk kegiatan ekonomi tadi. Itu tadi timbang tadi Bang ya. Fiskal kita sebegini, kebijakan moneter kita sebegini misalnya, atau kebalikannya. Ya itu tadi memang hasil perimbang itu sangat sangat tergantung ya gitu loh. Karena persoalan itu kan
juga daerah gitu loh. Apakah bisa mengembangkan dana hasil perimbangan itu gitu loh, ya kan? Kan banyak daerah itu yang menerima hasil perimbangan, akhirnya kan nggak jalan juga gitu loh. Betul. Nah, contoh ya, saya bukan mengecilkan arti 79 tahun ya kita merdeka nih. Ya kan 79 tahun kita merdeka. Daerah perbatasan itu kan kadang-kadang sampai sekarang jalannya masih jelek, infrastruktur belum merata, kualitas pendidikan betul. Miris loh. Iya. Nah, kemana duit hasil perimbangan itu gitu loh? Iya. Kita punya sumber daya yang kuat. Supaya kita itu dibangun, supaya mobilitas, ya kan, ekonomi daerah juga ikut terangkat. Iya. Misalkan Krayan punya hasil produksi pertanian, beras Krayan sampai itu kita jual ke luar daerah itu, ke luar negeri gitu loh. Akhirnya jadi trademark, jadi mereknya orang Malaysia. Akhirnya dijual kembali lagi ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Dengan harga yang lebih mahal. Ikan sangat miris itu loh. Nah itu loh. Kalau Bang Kandar, harga komoditas ini berpengaruh enggak terhadap keuntungan kita yang punya sumber daya alam sebenarnya? Oh iya, untung kalau kita di Kaltara nanti. Kalaupun masih bisa dimanfaatkan. Betul, karena kan kita otomatis naik kan. Harga naik, ya kita juga nanti harga kita di sini juga pasti naik. Harga sawit juga pasti naik, jadi makin akan muncul nanti petani-petani sawit. Orang makin senang untuk bertani sawit karena salah satu dia akan ekspor kan dalam bentuk CPO kan. Nah, ya juga. Jadi sebagian kecil orang akan untung karena ya itu tadi. Tapi sebagian kecil saja, sebagian kecil akan menderita akibat keuntungan itu juga. Ya itu makanya saya bilang kalau tadi ada impactnya untuk di mikro yang sektor perkebunan sawit ya pasti dia senang karena harga-harga itu akan bakal naik kan. Dia akan bisa 1 hektar bisa dapat berapa juta, dia akan dapat berapa juta. Betul. Itu untuk terkait dengan global tadi ini. Tapi kalau untuk secara Kaltara saya bilang tadi, saya kira dampaknya nggak terlalu banyak karena memang ekspor impor kita memang nggak. Kita kan kalau namanya bicara hubungan bilateral ini kan bicara ekspor impor. Iya betul. Ya ekspor impor kita memang nggak ke negara tujuan itu, tapi kalau ketika dia koalisi, nah ini akan jadi masalah. Ini yang akan jadi masalah. Ini akan jadi masalah. Gitu. Oke, Abang ini kan sebagai kita bisa bilang sebagai unsur dari pemerintahan juga, ekonom juga, pemikir juga, akademisi juga. Apa perannya nih Bang sebenarnya pemerintah daerah sejauh ini untuk menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan kita di Kaltara di tengah situasi global yang tidak menentu, karena mungkin ada gencatan senjata hari ini. 1-2 minggu ke depan perang lagi misalnya. Apa sebenarnya fungsi pemerintah untuk menjaga stabilitas itu, Bang? Ya, jadi kan kalau pemerintah ini kita bicara namanya fiscal policy. Betul. Fiscal policy berarti tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi memang ada kewenangan-kewenangan yang nggak bisa dilakukan kabupaten atau provinsi, harus dilakukan oleh pusat. Jadi kita juga harus lihat wewenangnya. Nah, menurut saya untuk kebijakan-kebijakan yang harus dilakukan pemerintah yaitu mengaktifkan namanya tim pengendali inflasi daerah. Ya kan? TPID itu memang harus dibumikan bagaimana kita dapat bisa namanya mengendalikan. Mengendalikan itu berarti kan dia bisa naik, bisa turun, tapi di dalam range tertentu. Memang kalau lihat data BPS, ya sekarang year to date angka inflasi kita 1 point sekian aja. Masih oke lah ya, masih terkendali lah ya. Tapi itu juga memang perlu kita jaga. Saya kira itu yang pertama. Jadi memang wewenang dari pemerintah itu kan salah satu TPID. Yaitu yang kedua dan namanya menurut saya ya gerakan pangan murah, Yang seperti itu juga dilakukan secara masif Dilakukan secara masif, ya kan? Terus juga dilakukan secara berkala, tidak hanya juga setahun sekali, setahun 2 kali, tapi lakukan juga itu berulang-ulang lah, dan dalam rangka memang besar sehingga bisa ada dampaknya buat masyarakat, ya kan? Yang ketiga yaitu tadi percepatan namanya realisasi APBD. Ya, kita juga sebenarnya Pak bisa juga dibuat reward. Iya kan, percepatan realisasi APBD yang tercepat, dapat reward fiskal dari provinsi dan dari seterusnya, ya kan, supaya orang berlomba-lomba untuk membelanjakan, sehingga perputaran ekonomi itu juga cepat. Lebih cepat. Kita tahu lah sekarang ya, kita kadang di akhir tahun baru realisasi APBD itu diselesaikan dengan cepat, ya kan, sehingga itu sebenarnya kan bisa dibuat 25% per triwulan sehingga ekonomi itu bisa stabil terus. Sehingga itu. Yang seterusnya juga bisa dikasih namanya insentif fiskal lah, ke desa-desa dan seterusnya. Betul. Kita lagi pula kita tahu sekarang nih Pak Bu ada namanya makan bergizi gratis, itu kan proyek juga pusat, tapi kan daerah juga memang harus juga song-song itu untuk kan SPPG dipertambah, karena bagaimanapun itu juga bisa mendrive pertumbuhan ekonomi kita. Koperasi Merah Putih juga ada menghidupkan ekonomi di tingkat kelurahan dan semoga harapannya benar-benar terrealisasi barang ini. Barang ini ya
alhamdulillah kalau di Nunukan sini sudah ada 2 SPPG ya. Yang ditargetkan cuma 2 atau berapa ya. Mudah-mudahan nanti SPPG makin banyak sehingga ya ini juga pertumbuhan bisa ekonomi juga paling sekalipun kecil dia berdampak juga. Betul, tapi perlu kita ingat juga Pak, kalau SPPG ini banyak maka bergizi ini gratis banyak. Ya kan? Demand-nya tinggi dong. Iya. Ya biasa ayam 1 ton, tiba-tiba 5 ton. Nah 4 ton lagi tarik dari mana? Akhirnya harga juga bisa tinggi, inflasi juga tinggi. Harus kita jaga namanya titik equilibrium. Titik keseimbangan itu ya. Kita cerita ekonomi ini nggak cerita win-win solution, tapi titik equilibrium di mana permintaan dan supply ini bisa seimbang. Seimbang. Pak Saiful, bagaimana tadi? Kita bilang ada ekonomi yang bisa didrak, kemudian apa peran pemerintah sebenarnya Pak Saiful? Karena beliau ini cukup keras. Pak Saiful ini cukup keras kemarin bicara soal Koperasi Merah Putih. Katanya cuma ganti baju saja. Isinya masih lama. Cukup pesimis beliau dengan Koperasi Merah Putih ini karena tidak ada koperasi. Ini saya ingat betul penyampaian beliau. Tidak ada koperasi yang didanai, yang disuntik dananya. Kalau disuntik dananya ya sudah itu organisasi. Katanya beliau begitu. Jelaskan Pak. Tapi kan ini dari sudut pandang beliau sebagai seorang ekonom, akademisi itu bagaimana Pak Saiful? Apa sebenarnya peran pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi ini di tengah ketidakpastian global? Tadi saya sampaikan, saya perjelas lagi. Mungkin hari ini gencatan senjata. Kita tidak tahu nih, seminggu 2 minggu depan bisa lagi perang, bisa ribut lagi, bisa ngedrak negara lain lagi yang justru kita punya. Sekalipun tadi sudah dijelaskan kita cuma ke Republik Tiongkok itu tadi, tapi kan pasti ada pengaruh terhadap ekonomi global. Apa yang pemerintah harus lakukan nih, Pak Saiful? Ya, yang harus kita lakukan adalah menjaga daya beli masyarakat. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Maksudnya gini loh, daya beli masyarakat itu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ya ada tersedia di pasar gitu loh, dan terjangkau oleh masyarakat. Nah, masalah price atau harga yang ada di pasar itu adalah pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, produksi, ya kan? Kita ini kan lebih dominan memenuhi kebutuhan primer kita. Ya, nah kebutuhan primer inilah produksinya harus dijaga gitu harus ditingkatkan gitu lah. Misalkan di sektor pertanian, yang mana kita setiap hari memenuhi 5 konsumsi itu tadi ya, memenuhi konsumsi tadi, 5 sehat ya apa yang pada kan? Ya itu dijaga gitu loh. Nah yang ketiga harus ada operasi pasar. Jadi operasi pasar itu bukan hanya pada saat menjelang hari-hari besar saja, tetapi begitu ada gejolak tadi nih, gejolak Timur Tengah, segala macam, gejolak di mana-mana, gejolak politik atau gejolak politik dalam negeri, harus ada operasi pasar di sana. Ini membantu ya? Ya, maksudnya jangan hanya pada pas momen hari Natal atau hari Lebaran. Ada operasi pasar. Nah, pada ada gejolak itu tadi gitu loh, ya kan, supaya juga ibu-ibu juga, ya kan, membantu dapurnya gitu ya. Itu udah stabilitas ekonomi kita itu. Ya intinya itu tadi meningkatkan. Nah, kalau semakin meningkat pendapatan masyarakat, maka daya belinya juga semakin meningkat. Dan juga ikut menjaga gitu loh. Stabilitas ekonomi kita. Dan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja, itu penting. Kemudian tadi kalau terjadi di Timur Tengah, wah selesailah ada pemutusan PHK. Apalagi ini industrinya tutup. Manufacturing itu kan, kemudian tidak bisa ekspor, harga barang sulit dijangkau dan lain sebagainya. Terjadi PHK gede-gedean. Ini rusuh sudah. Itu selesai sudah. Karena sepertinya 98 tuh salah satu akibat Krismon itu ya, pemicu terbesar daripada kerusuhan yang terjadi akibat daripada Krismon itu. Bang Iskandar sebagai penutup, apa harapannya untuk ekonomi Kaltara ini 5-10 tahun ke depan mungkin? Kita belum tahu Bang Iskandar ini apakah akan bertugas di sini terus, mungkin balik ke rumah atau bagaimana, tapi balik ke nasional atau bagaimana, tapi apa harapannya untuk ekonomi? Indonesia dia. Beliau keliling Indonesia dan sepertinya ada beberapa hal ekonomi yang bisa kita dapatkan di luar daerah yang tidak punya di Kaltara. Tapi kalau dari Abang sendiri, apa harapannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita di Kaltara? Mungkin juga bisa jadi masukan untuk pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Silakan Bang. Ya, kalau saya sih sini dari sudut akademisi ya, atau ekonom lah, bukan seorang pegawai negeri. Jadi memang ya kita kayak tadi Abang bilang tadi ya, memang kita harus ada namanya shifting ya.
shifting sektor tadi. Memang sektor pertambangan ini sektor yang memang ya tidak bisa diperbaharui gitu. Ya artinya ya 5-10 tahun mendatang ya juga akan berkurang. Dia juga industri padat modal, nggak menyerap tenaga kerja. Ya dia hanya menyumbang pertumbuhan tapi tidak inklusi. Jadi ini juga memang kita harus mulai berbenah ya, mulai menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru selain KIHI. Saya kira masih banyak ya yang bisa kita explore ya. Ada rumput laut, bisa ada namanya industri rumput laut. Kenapa kita harus di Tiongkok sana? Kenapa nggak kita bisa buat industri kecil-kecilan rumput laut di Nunukan? Betul. Ya, di Nunukan aja yang dibuatkan, nggak usah ekspor lagi ya kan? Jadi kita semua rumput laut bisa diolah dari A sampai Z di sana gitu. Sehingga menyerap tenaga kerja. Ini kita harus pikirkan juga. Yang kedua juga ya kalau saya lihat sih kalau kita tidak melakukan shifting itu ya kita akan melakukan pelambatan ekonomi menurut saya. Karena data BPS menunjukkan 28% ya didrive oleh pertumbuhan namanya sektor pertambangan. Jadi lama-kelama ini akan makin menurun. Yang di bawah nggak naik. Akibatnya apa? Ya pertumbuhan pasti makin melambat. Oleh karena itu pertumbuhan sektor lain ini harus kita drive. Ya drive-nya dalam bentuk apa ya? Kebijakan-kebijakan tadi. Ya. Saya kira menciptakan industri-industri baru, ya industri rumput laut. Kita kalau di Nunukan tuh punya namanya juga perikanan juga cukup bagus ya di Kaltara ini. Ya sektor perikanan sekitar 6% Bang. Dari totali 14% sektor pertanian. Jadi juga sangat menarik juga sebenarnya untuk kita kembangkan. Ya. Saya kira itu sih. Jadi ya memang harus ada shifting struktur ya sehingga kita menjadi yang lebih padat karya, lebih settle ya, akar rumput pertumbuhan itu ya, lebih inklusi ya. Gini rasionya juga semakin kecil sehingga kita semakin akar rumput kuat kita. Ya ekonominya itu berbasis memang ya tadi middle low, bukan middle up. Ya kan? Ibaratnya kalau kita punya hitung-hitungan, saya punya uang 1.000, abang punya 1.000, Pak Saiful punya 10.000. Ya, kalau ditambahkan 10 tambah 2 kan 12.000 kan? Bagi 3 4.000. Benar nggak? Seolah-olah kita punya pendapatan 4.000. Padahal kita cuma 1.000. Ternyata Bang Saiful yang mendrive 10.000 itu. Nah ini yang terjadi sekarang, ya kan? Nah kalau bisa kita memang beralih memang ya pertumbuhan sektornya itu ya sektor yang padat karya. Sehingga nanti akhirnya apa kita 4.000. Betul. Jangan 1.000, 10.000. Ketimpangannya cukup jauh. Kelihatannya memang 12.000. Tapi kan yang mendrive itu Bang Saiful yang banyak duit. Nah, kalau kita kan enggak, nilai tambahnya Bang Saiful. Kita nilai tambah kita kecil gitu. Bukan duit yang nilai tambah menurut saya. Kalau bisa di-rate 1 sampai 10, seberapa urgent shifting ekonomi kita itu? Ya saya kira 8 sampai 9. 8 sampai 9. Berarti harus segera dilakukan itu. Harus segera segera didiskusikan ya. Iya, karena dia game is over kan. Dia akan selesai pada waktunya. Ya kita harus menciptakan tadi kayak KIHI tadi bagus menurut saya. Ya itu memang harus terus dijaga dan dipantau. Nah, kita harus ciptakan selain KIHI. Iya, betul. Jadi nggak hanya KIHI, kita hanya KIHI sama pabrik nasi Tarakan terus. Kita Nunukan apa? Iya, ada, di KTT ya. Di KTT ada, di Malino ada. Kita cuma sumber-sumber pertumbuhan yang baru gitu. Iya, betul. Ya, akhirnya merata juga. Setiap kabupaten kota mempunyai suatu fondasi yang kuat, betul. Kan industri-industri yang besar, padat karya dan seterusnya. Ini yang perlu kita pikirkan bersama, saya kira. Jadi itu ini yang menjadi catatan juga. Betul. Pak Saiful, apa yang jadi harapan untuk ekonomi Kaltara 5 sampai 10 tahun ke depan? Dan apa yang mungkin bisa disampaikan kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan, Pak Saiful? Ya, kan selama ini penyumbang PDRB Kaltara itu kan di sektor pertambangan ya. Ya kan, pertambangan dan gas gitu ya. Dan nah ini yang perlu dipikirkan oleh pemerintah, sektor-sektor ekonomi lain yang harus segera yang digali gitu ya, yang mempunyai potensi gitu ya. Ya. Karena kalau mengharapkan sektor pertambangan itu adalah sektor yang tidak dapat diperbaharui gitu ya. Betul. Lama-lama kan akan habis gitu ya. Maka sektor-sektor lain yang punya potensi itu yang harus kita gali gitu loh. Untuk memberikan PDRB Kaltara gitu loh. Termasuk juga sektor-sektor perdagangan ya kan. Dan jasa, apalagi Tarakan kan dengan visi misinya perdagangan dan jasa gitu ya. Nah, perdagangan bisa kita lakukan gitu loh ya kan. Apalagi beredarnya produk-produk yang dari luar negeri terutama Malaysia yang marak yang ada di Tarakan ya, yang nggak bisa kita imbangi dengan produk-produk dalam negeri gitu ya. Apalagi konsumsinya lebih dominan disukai oleh masyarakat Tarakan gitu loh. Harga lebih murah, lebih enak. Dan lebih murah dan punya kualitas. Gitu. Ya saya kira itu kita nggak bisa pungkiri gitu ya. Ya kan. Memang
Kaltara harus berbenah. Ya. Nah, apalagi kita punya PSN ya. Iya. Yang sangat mendukung program ekonomi Kaltara. Itu harus segera. Oke. Ya. Segera, mau tidak mau. Urgent 10 berarti ya. Ya. Ratingnya 1 sampai 10 9 ya. sampai 10 lah. 9 sampai 10 ya. Ya. Harus segera terlaksana. Harus ya? segera. Oke. Ya kan Kalimantan harus segera gitu kan. Iya. Ya kan apalagi gubernur yang akan datang kan dengan wajah yang baru Oke, lagi betul, gitu. betul, Nah, betul. itu loh. Betul. Bang, Ya. ada penyampaian closing statement? Mungkin? Closing statement saya kira memang dampak namanya perang global ini ya perlu kita juga cermatin ya dari Kaltara ini juga ya kita perlu hati-hati juga ya perlu melakukan langkah-langkah yang prudent juga ya kalau ini memang nanti berlanjut itu juga akan menimbulkan dampak ekonomi nasional dan juga akan menimbulkan dampak ekonomi ke Kaltara pastinya. Jadi kita juga perlu bersiap-siap ya terkait dengan kedepannya ya ketidakpastian lah, ketidakpastian kondisi global. Nobody knows kapan pecah, kapan seterusnya. Tapi memang kita perlu menyiapkan lah hal-hal yang mungkin terburuk ya ketika itu memang terjadi. Saya kira itu saja mungkin closing statement. Oke. Terima kasih Bang Iskandar sudah hadir mau diskusi sama kita. Mungkin nanti di lain waktu kita akan berdiskusi banyak ketika ada kejadian-kejadian ekonomi lagi yang terjadi. Bang Saiful terima kasih juga mau diskusi sama kita. Ketua ISEI ini. ISEI Ketua ISEI Kalimantan Utara. Saya masukkan jadi anggota. Oh, luar biasa ini masuk anggota ISEI tiba-tiba dideklarasikan. Terima kasih. Terima kasih sudah mau berdiskusi sama kita. Terima kasih juga pemirsa Body TV Anda telah menyaksikan podcast Politrik episode ketiga terkait ketidakpastian global terhadap pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Utara. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.